Kecamatan 11 Kabupaten Batubara. Bersama rekan saya, Ibu Mayang Sari Fitrisia, kami akan melakukan kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan bersama dengan teman sejawat saya. Assalamualaikum Bu Mayang. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mayang? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu. Jadi nih hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu ya. Maka saya akan menyampaikan dulu nih tujuan seperti sini ya Bu, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu mau masuk di kelas berapa nih yang mau saya observasi? Pastinya di kelas tempat saya mengajar Ibu ya, di kelas ini. Iya. Kira-kira nih Bu, kapan ini kita akan melakukan observasi ini? Insya Allah di hari Jumat tanggal 8 November 2024. Ya sepakati ya Bu ya, pada tanggal 8 November 2024 kita akan melakukan observasi di kelas ya Bu ya. Baik Bu, lalu tujuan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan seperti ini nanti itu apa Bu? Nah, jadi tujuan yang ingin saya capai ketika Ibu nanti akan melakukan observasi itu, saya ingin Ibu melakukan pengamatan tentang strategi dan metode yang akan saya lakukan di dalam kelas saya, sehingga membuat siswa saya menjadi lebih aktif di dalam kelas. Insyaallah nanti saya akan amati. Nah, bagian mana nih Bu yang pada keaktifan ya Bu ya? Jadi insyaallah saya akan mengamatinya. Nah, kira-kira Ibu akan menggunakan strategi apa nih agar murid Ibu dapat aktif penuh dalam kelas Ibu? Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya lihatkan ke Ibu, itu ada beberapa strategi yang saya lakukan. Yang pertama itu pastinya diskusi kelompok gitu ya. Kemudian nanti juga saya adakan tutor sebaya, di mana nanti di dalam satu kelompok itu siswa akan mengajari teman satu kelompoknya yang mungkin mengalami kendala di dalam pengerjaan KKP. Nah, kemudian untuk meningkatkan keaktifan seluruh siswa dalam evaluasi, saya juga sudah mempersiapkan sebuah media yang saya beri nama itu adalah Toples Norma, di mana setiap siswa tersebut akan saya bagikan permen-permen yang sudah berisi tulisan jenis-jenis norma, dan mereka akan menempatkan di toples sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, jadi di situ semua siswa pasti akan melakukan evaluasi, akan maju ke depan untuk supaya lebih aktif gitu kan Bu. Tidak hanya satu orang dua orang saja, tetapi keseluruhan siswa itu dapat mengerjakan evaluasi itu ke depan masing-masing secara mandiri, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Bu. Semoga nanti dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu. Setelah tadi kan udah strategi. Nah, sekarang nih Bu, harapannya apa nih kira-kira pada observasi ini, apa yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berharap setelah observasi ini kan Ibu akan melakukan observasi ke kelas saya. Saya berharap saya bisa mengimplementasikan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat, strategi yang sudah saya rencanakan, saya dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya di dalam kelas, dan Ibu bisa mengamati sehingga nantinya akan ada perubahan di dalam kelas saya. Siswa akan terlihat akan lebih aktif ya Bu ya, akan lebih aktif secara keseluruhan, tidak hanya satu atau dua orang saja yang aktif. Seperti itu sebuah harapan saya. Insya Allah mudah-mudahan harapan yang telah Ibu harapkan bisa tercapai nanti di pembelajaran yang akan kita observasi. Amin. Saya kira cukup sampai di sini saja ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak ibu. Pagi ibu. Selamat pagi anak ibu. Pagi.
silakan dulu. Berdiri. Siap. Kembali untuk kita hormat. Sebelum belajar, marilah kita lakukan menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik anak ibu, coba lihat kawannya di sana sini. Ada ya, Rehan. Apa lagi? Rizky. Isma. Galang. Galang permisi. Sakit ya katanya. Si Hikmah mana? Hikmah dari lewat naik kereta. Hujan. Ya, kalau hujan sedikit nah, nggak apa-apa lah. Ibu aja yang jauh aja datang dari hujanan ya kan. Kalau hujan terlambat tidak apa-apa, ya. Karena kondisi yang membuat jadi terlambat. Tapi jangan sampai tidak datang. Oke, baik anak ibu hari ini. Hari ini kita belajar PKN ya. Coba dibuka dulu PKN-nya. Halaman berapa? Halaman berapa? 5. Ya, terakhir kita sudah kemarin tentang norma. Yuk kita ingat kembali ya halaman berapa kemarin? 45 ya? 4 sampai 40 ya. Nah, yang pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa itu norma. Ya kan, sampai masih ingat apa itu norma? Aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, hari ini ya kita akan membahas tentang kalian akan diajak untuk menganalisis yang mana yang dikatakan norma. Ada berapa kemarin norma? Ada 4. Nah, hari ini kalian akan menganalisis tentang yang mana aja contoh norma agama, yang mana contoh norma kesusilaan, kemudian norma hukum dan norma kesopanan. Ya. Nah, sebelumnya kemarin kita udah belajar nyanyinya mana? Ya. Kita nyanyikan sama-sama. Oke. Masih hafal kan? Masih. Oke, nah dari lagu ini kita dapat menyimpulkan bahwa norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Dan ada 4 jenis norma karena ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Nah, apa itu ya norma agama ya? Apa itu norma kesopanan? Apa itu norma kesusilaan? Dan apa itu norma hukum? Coba kalian simak dari video yang Ibu tampilkan. Nanti setelah itu Ibu akan mengajarkan kalian apa itu norma agama. Harus bisa dijawab. Tandanya kalian simak. Paham ya? Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah,
larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat, kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu kepada pelanggannya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat, kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat, kids. Soalnya, kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah, kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman. Oke, udah paham ya? Nah, sekarang ibu mau bertanya sebagai evaluasi bahwasanya memang kalian menyimak video yang coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu norma pertama norma agama? Ada bisa? Apika? Apa itu norma agama, Apika? Agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan. Ya, ketentuan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Betul? Betul. Ya, jadi norma agama itu adalah aturan yang berlaku yang berasal dari Tuhan, ya kan? Baik itu berupa larangan, perintah, ya kan? Anjuran, ya. Kemudian contohnya kira-kira apa kalau dia norma Tuhan? Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, ya kan? Kemudian sanksinya berasal dari Tuhan. Secara langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Ya, nanti di akhirat baru iya kita merasakan sanksi dari pelanggaran yang kita lakukan. Itu dia norma agama. Kemudian yang norma susila. Apa itu norma susila?
Buat apa tuh norma susila? Yaitu ketentuan dalam pergaulan yang padanya Iya, dia bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya apa? Jangan singkat, apa lagi? Terima kasih. Nah, apa yang menjadi sanksi kalau kita melanggar norma susila? Perasaan ya, merasa menyesal, kemudian cemas, ya kan? Nah, kemudian apa itu norma hukum HIPA? Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, berasal dari negara. Aturan yang berasal dari negara. Seperti peraturan apa namanya? Peraturan ya kan? Nah, sanksinya apa? Sanksinya denda negara. Nah, kemudian ada yang hukuman, penjara, ya kan? Nah, jadi kalau yang melanggar norma hukum ini sanksinya secara langsung atau tidak? Secara langsung. Ya kan, secara langsung. Dan dia tertulis, ya kan, tertulis di dalam undang-undang. Beda dengan norma-norma yang lain. Kalau dia norma-norma yang lain itu sanksinya itu tidak tertulis secara langsung undang-undang. Kemudian yang terakhir norma kesopanan. Rajin, apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan yang timbul dari hasil pembaruan masyarakat. Dalam hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan orang lain. Contohnya apa, Deden? Deden? Apa cara makan bersama dan makan? Cara berpakaian yang sopan. Dan cara halus atau kasar. Ya. Kita tunggu dalam berbagai kondisi. Berarti adab ya. Sopanan itu adab. Ya kan, adab kita terhadap orang lain. Adab makan. Apalagi ada berpakaian, ada bertamu, ya kan, ada adabnya. Mana ada apa? Bicara. Iya betul, ada berbicara. Nah, apa sanksinya kalau kita melanggar norma kesopanan? Berupa celaan, kan, diejein, digosipin, sering gitu kan? Begitu anaknya si Polan, mulutnya itu nggak bisa dijaga. Masa kawan sama dia ya? Kesalahan. Atau kita dikucilkan, ya kan? Nggak ditawarin. Itu dia sanksi dari norma kesopanan. Meskipun dia tidak tertulis, ada nggak ditulis? Harus berbicara dengan sopan. Sanksinya tidak ada tertulis, tapi sanksi itu dapat kita rasakan. Oke, udah paham semua? Oke, udah paham? Biar semangat, biar nggak ngantuk. Udah mulai, udah mau ngantuk. Dingin-dingin ya kan? Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Lagi semangat. Ikut ya. Semangat dan dingdong. Oke, karena udah semangat, udah paham, mau memberikan ini ya tugas ya. Nah, di sini kita akan membuat, kemarin kita di itu ada buat kompak kan, ini juga kompak kan, kompaknya penting. Dan dia pribadi. Ya, jadi masing-masing kelompok akan diberikan tugas LKPD seperti ini. Nah, di sini kita isi pengertian norma apa, tujuan norma apa, kemudian nanti
nanti norma agama pengertiannya apa, sanksinya apa, norma kesusilaan itu apa pengertiannya, sanksinya apa, norma kesopanan pengertiannya apa, sanksinya apa, norma hukum pengertiannya apa, sanksinya apa. Setelah ditulis, nah ini kan ada garisan. Nah nanti ini kalian lipat dua seperti ini, lalu digunting. Ini kan ada kotaknya kan, panjang ini. Lalu nanti kita buat seperti yang di terima semalam. Seperti ini jadinya. Nanti di sini ditempel ada gambarnya. Kalian tempatkan gambar-gambar ini sesuai dengan normanya, contoh normanya. Misalkan ini ada gambar apa ini? Keagamaan, berarti dilengketkan nanti ini. Paham? Nanti ada pinggir-pinggirnya ini kan, nanti kalian gunting. Jadi kalau udah selesai seperti ini, ya di buku tulis PKN bawa kan? Bawa. Kalian lengketkan. Kalau sama kita buat buku ini enggak dilengketkan seperti ini. Paham? Ini nanti dibuka muncul dia. Ngerti? Ngerti. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Ada ya? Satu orang satu. Satu orang satu ini pribadi ya. Tapi kawannya boleh ditolong ya. Kawan-kawannya boleh ditolong. Jangan lupa sampahnya dikumpulkan biar saya ke bawah. Kalau ada kawannya bawa itu gimana? Bawa. Kalau ada yang nggak ada lemnya, nanti lemnya nggak ada. Ayo yang udah siap boleh langsung. Oke, waktunya ibu kasih alamat ya. Bisa 5 menit. Siapa tadi yang nggak punya lem? Kan nggak punya lem juga. Kelompok mana nggak punya lem? Di tempat mana nanti? Ini selagi kawan yang syuting kamu ya kan, jadi cepet. Ini ditulis dulu komennya mama apa? Udah ada. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat atau di ya. Bisa. Gambarnya ya. Lagi
pelajaran. Kita tidak berlaku terjadi normal. Oh iya. Terbentuknya bisa. Ini. Kalau upaya fungsi norma itu ya, jadi fungsi norma itu adalah menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. Udah, coba penting. Itu fungsi norma adalah di masyarakat. Ya, gambarnya ditempel di kotak yang warna putih ya, Nak. Jadi kalau kali aja saya agama mana kita peraturan yang iya kita berbaca kan itu
Yang rapi. Di permen ini nak ada tulisan kalimat contoh dari norma-norma agama. Jadi nanti satu orang akan ibu kasih 2 permen, tapi permennya nggak bisa dibaca. Ini permennya ya. Nah permen ini kalian tengok tulisan bacaannya apa, lalu kalian masukkan permen ini ke topletnya masing-masing. Kalau dia misalkan di sini tidak menyontek ketika ujian di sekolah, berarti normal kan? Terus apa? Ini nanti dilanjutkan di sini. Nanti maju ke depan, terus ambil dari sini bawah. Bahwa satu orang bisa 3 permen yang bisa dibaca ya sebelum kita lewat nanti ya. Toplesnya jangan salah toples. Jangan dimakan bawahnya ya. Yang dia udah tahu gimana toplesnya boleh ke depan. Silakan. Ini lebih boleh dari itu boleh. Oh. Nanti cek ya. Kayaknya betul nggak toplesnya? Depan ya kak ya. Ini kelompoknya kan udah siap semua ya. Yang kelompok udah siap semua bilangnya. Tapi dia jual satunya. Kelompok yang belum siap.
masing-masing umat beragama? Yusuf. Aku udah belajar mau ibadah, aku ibadah. Aku sekarang gimana? Jujur, iya, silakan kita kesopanan sebenarnya bisa ya. Jujur juga perintah agama juga bisa ya. Silakan. Norma siswa tidak menyontek kemudian. Saya kalau ini apa? Nama apa? Tentang hati nurani. Untuk dia bisa ya. Tidak menyebarkan informasi atau berita hoax. Saya tidak mengobrol saat itu menjelaskan materi. Ya. Nolong teman yang kesulitan. Ya. Orang lain. Ya. Norma. Mengucapkan tolong untuk meminta bantuan kepada orang lain itu norma benar. Sopanan tidak tolong, sopanan bisa. Norma sosial. Saudara harus menaati peraturan lalu lintas. Ya. Orang yang mengendari motor harus menggunakan helm. Tidak mencuri. Tidak membolos. Membolos? Enggak. Saya. Tidak sopan. Tidak bisa. Sopan bisa. Ada jelas dia berkonsekuensi kosong. Terus tidak mencuri barang. Oke. Nah, norma kesopanan. Menutup mulut ketika sedang berbuat. Ya. Lalu meminta izin sebelum menggunakan barang milik orang lain. Betul. Mengucapkan salam, berpakaian dengan sopan, meminta maaf kalau melakukan kesalahan, jujur, bertegur sapa, tidak berbicara kasar, tidak memotong pembicaraan orang lain, makan dan minum, duduk tidak boleh berdiri, berbicara dengan bahasa yang sopan. Oke, sudah benar. Gue sudah tahu semuanya. Bukan untuk kita. Jika menaati ya kita harus menaati peraturan. Oke, norma adalah aturan dalam di dalam kehidupan
ya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Rahayu, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batubara. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi yang dipandu oleh Bapak Pengajar Praktik Pak Iswanto dan dengan rekan sejawat saya Ibu Maya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ma. Apa kabar hari ini, Bu Maya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Ibu. Alhamdulillah. Baik, dalam percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Maya ya terkait jalannya observasi atau pembelajaran yang telah saya observasi kemarin ya Bu. Sebelum melakukan percakapan ini, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Kalau perasaan saya ini sangat luar biasa ya, sangat senang, apalagi tahu kita mau akan ada dialog untuk pasca observasi yang tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk melakukan perbaikan pembelajaran ke depannya. Alhamdulillah, perasaan bahagia ya Bu ya. Langsung saja ya Bu, untuk pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu nih setelah menyajikan pembelajaran yang telah saya observasi kemarin? Iya, kalau pendapat saya kemarin di awal kita sudah sama-sama memperbincangkan untuk rencana pelaksana pembelajaran saya. Kemudian saya merasa kegiatan pembelajaran yang saya sudah lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat, meskipun ada beberapa hal terkait mungkin kondisi kelas Ibu ya, yang pastinya ada kendala ketika kita hadapi di dalam kelas. Itu sih Bu. Baik, berarti rencananya sudah sesuai ya Bu ya dengan yang apa yang diharapkan. Bisakah Ibu ceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan menurut Ibu dalam pembelajaran yang telah Ibu sajikan kepada murid Ibu? Iya, di dalam proses pembelajaran itu seperti yang Ibu tahu juga bahwasanya di awal itu kan kita ada pembukaan seperti biasa, yang itu adalah public speaking, menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian saya juga menggunakan video pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa di dalam belajar. Kemudian ada LKPD dalam bentuk problem based learning gitu kan, ada masalah yang saya berikan, kemudian siswa melakukan itu gitu kan. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran saya kemarin itu juga, yaitu tentang mendeskripsikan gitu kan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah jadi saya merasa sudah puas dengan hal yang saya lakukan di dalam kelas, hanya saja ada beberapa hal yang menjadi kesulitan bagi saya di dalam pembelajaran ini. Alhamdulillah, berarti pembelajarannya sesuai dengan yang apa yang diharapkan dan tujuannya juga sudah tercapai ya Bu ya. Nah, dalam pembelajaran ini ya Bu ya, kira-kira nih apa kesulitan yang dihadapi oleh siswa maupun Ibu sendiri dalam mengerjakan dalam kelas? Ya, kalau dari saya sendiri dulu ya Bu ya, kesulitan yang saya hadapi itu adalah yang pertama tentang manajemen waktu, bagaimana tidak sesuai gitu. Jadi sebelum pembelajaran selesai ternyata sudah jam istirahat. Jadi saya sepertinya harus bisa memanajemen waktu untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian untuk siswanya sendiri mungkin yang menjadi kesulitan bagi siswa itu memang masih ada siswa yang dia itu melihat pekerjaan temannya, kemudian ketika disuruh presentasi mengalami kesulitan gitu kan, kurang percaya diri. Saya rasa mungkin hal itu yang harus saya cari cara solusi supaya tidak terjadi lagi di pembelajaran berikutnya. Jadi kan ada kesulitan yang Ibu hadapi, juga ada kesulitan siswa yang dihadapi. Jadi rencananya Ibu kira-kira rencana ke depannya ini apa itu supaya kesulitan ini bisa teratasi gitu. Iya, untuk siswa yang kurang percaya diri sendiri itu, yang namanya rasa percaya diri itu kan harus dilatih gitu kan. Pastinya cara yang saya lakukan itu tidak malah menyuruh mereka tidak tampil gitu, tapi semakin sering kita suruh ke depan, kemudian kita berikan motivasi, kemudian kita berikan reward gitu kan. Reward itu kan bukan hanya berupa hadiah gitu kan Bu, tapi kan juga bisa dengan ucapan, kemudian dengan motivasi, mungkin itu yang untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah kemudian untuk siswa yang masih suka melihat pekerjaan kawannya
mungkin saya akan melakukan menanyakan gitu, kenapa dia melihat pekerjaan awalnya, apakah dia karena belum mengerti atau karena apa gitu. Yang pertama saya lakukan itu kan menanyakan alasannya, kemudian saya melakukan pendampingan yang lebih banyak gitu daripada kawan-kawannya yang mungkin bisa mengerjakan KKBD itu secara mandiri. Seperti itu Bu. Berarti sudah ada rencana ke depannya supaya pembelajaran lebih kondusif gitu ya Bu ya. Nah, saya rasa semoga ke depannya rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Saya rasa sampai sini saja pasca observasi saya hari ini. Nah, sebelum selesai nih observasinya, gimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini? Saya senang sekali ya Bu ya, dari awal memang saya sudah senang gitu kan. Ibu mengajak saya sebelum saya masuk kelas, Ibu mengajak saya untuk diskusi praobservasi, lalu Ibu melihat saya mengajar gitu. Akhirnya kita di sini sama-sama membicarakan tentang apa yang menjadi kesulitan saya, apa yang menjadi masalah di kelas saya, hingga saya menemukan solusi gitu kan ke depannya untuk perbaikan pembelajaran yang pastinya lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah mau